Kembali lagi di Cupuli Sport Football. Di video kali ini saya akan membahas IPL, La Liga, dan Serie A. Di mana untuk IPL dan La Liga sudah memasuki pekan ketiga, sementara untuk Serie A baru memasuki pekan kedua. Kita bahas dari IPL dulu, karena IPL ini banyak match yang seru, yang menarik, yang bisa kita bahas. Di mana Liverpool berhasil meneruskan konsistensi mereka, MU meraih kemenangan perdana, dan Tottenham Hotspur untuk pertama kalinya di IPL musim ini menelan kekalahan perdana. Begitu juga dengan Arsenal. Kita bahas dulu Chelsea. Chelsea menang 2-0 atas Fulham. Laga ini digelar di Stamford Bridge, markasnya Chelsea. Chelsea turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara Fulham juga sama 4-2-3-1. Dari segi statistik, Chelsea unggul dari segala segi, ball possession, shot on target, dan lain-lain. Tetapi Chelsea ini bermain efektif, efisien, dan mereka berhasil mencetak 2 gol. Tetapi harus diingat, pada babak pertama Chelsea ini sangat kewalahan menghadapi gaya main Fulham. Fulham berani bermain terbuka, berani ngepress, dan di babak pertama bisa dibilang Fulham ini sedikit lebih unggul. Itu dibuktikan dengan mereka berhasil mencetak gol, namun sayang golnya dianulir karena sebelum gol tercipta terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Nah, selamat kepada fans Chelsea dan Chelsea karena berhasil menjaga konsistensi sampai ke pekan ketiga. Apakah Chelsea ini akan terus konsisten atau mereka akan ngedown? Kita nggak tahu. Kita ke match selanjutnya di mana Tottenham Hotspur secara mengejutkan kalah 0-1 oleh Bournemouth di kandang mereka sendiri. Tottenham turun dengan formasi 4-3-3, sementara Bournemouth 4-2-3-1. Statistik pertandingan menunjukkan Tottenham ini unggul dari segi ball possession, tetapi Bournemouth unggul dari shot on target. Artinya apa? Si Bournemouth ini tampil efektif, efisien. Mereka membuktikan mereka bukan tim yang mudah dikalahkan. Mereka juga pernah membuat Liverpool kesusahan pada match perdana. Dan Tottenham ini kan sedang di masa transisi dari eranya si Ange Postecoglou ke eranya si Thomas Frank. Dan mungkin akan ada match yang kayak gini di mana Tottenham ini menang kalah. Dan itu wajar. Kita ke match selanjutnya di mana MU akhirnya menang di pekan ketiga, kemenangan perdana. Tapi kemenangan perdana ini memakan korbannya itu Matheus Cunha harus cedera di awal permainan. Laga ini digelar di Old Trafford. MU turun dengan formasi 3-4-3, sementara Burnley 4-2-3-1. Statistik pertandingan menunjukkan MU ini unggul dari segala segi, shot on target, ball possession, dan lain-lain. Tapi strategi si Amorim ini kan 3-4-3 tengahnya ini sering kali kosong, itulah yang menyebabkan MU ini kebobolan 2 gol. MU ini pada match kali ini kadang main sangat bagus, kombinasi 1-2-3 pemain, tapi juga mereka seringkali melakukan long ball, terutama itu Bruno Fernandes. Dan selamat kepada MU dan fansnya yang berhasil meraih kemenangan perdana. Dan MU pekan depan akan menghadapi Derby Manchester. Kita ke match selanjutnya di mana Brighton berhasil menang 2-1, comeback lawan Manchester City. Laga ini digelar di markasnya Brighton. Brighton turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara Manchester City 4-3-3. Statistik pertandingan menunjukkan City ini unggul dari segi ball possession, tapi dari segi shot on target Brighton ini lebih unggul. Di babak pertama itu si City tampil sangat dominan, tapi kreativitas mereka sangat minim. Dan yang jadi masalah dengan Manchester City adalah transisi mereka. Mereka ini kan main dengan garis pertahanan tinggi, dan transisi dari menyerang ke bertahannya itu sangat lambat. Itu terbukti dengan beberapa kali si Brighton ini berhasil mengcounter City, dan 1 gol kemenangan Brighton ini kan tercipta lewat proses serangan balik yang cukup cepat. Dan
sampai kapan Manchester City ini bermain buruk atau tren buruknya berlanjut atau berhenti, karena pada pekan depan City ini akan menghadapi MU. Kita ke match selanjutnya di mana Liverpool menang dramatis 1-0. Laga ini digelar di Anfield Stadium, markasnya Liverpool. Liverpool turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara Arsenal 4-3-3. Statistik pertandingan menunjukkan Liverpool ini sedikit lebih unggul. Laga ini laga tim yang sedang on fire, tim yang selalu menang pada 2 pertandingan sebelumnya. Tapi laga ini bisa dibilang laga yang cukup hati-hati, di mana statistik menunjukkan tidak terlalu agresif. Selamat kepada Liverpool dan fansnya yang berhasil menjaga konsistensi sampai ke pekan ketiga ini. Kita ke ajang La Liga, di mana Real Madrid menang susah payah atas Real Mallorca. Madrid turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara Mallorca 5-3-2. Statistik pertandingan menunjukkan Real Madrid ini unggul dari segala segi, ball possession, shot on target, shot off target, dan lain-lain. Tapi yang harus diingat adalah mereka efektivitasnya pada pekan ini menurun, dan itu sangat wajar karena Madrid ini sedang dalam masa transisi dari eranya Ancelotti ke eranya si Xabi Alonso. Tapi Madrid membuktikan pada laga ini mereka ingin menang dan kualitas individu menjadi pembeda pada laga kali ini. Selamat pada Madrid dan fansnya yang berhasil menjaga konsistensi sampai ke pekan ketiga. Kita ke match selanjutnya, di mana musuh abadi Barcelona, musuh abadinya Real Madrid yaitu Barcelona, yang harus rela berbagi angka 1-1 dengan Rayo Vallecano. Laga ini digelar di markasnya Rayo Vallecano. Barca turun dengan formasi 4-2-3-1. Rayo Vallecano juga sama 4-2-3-1. Statistik menunjukkan Barcelona ini unggul dari segala segi. Tapi harus diingat, Barca minim kreativitas, minim efektivitas. Kembali lagi harus digendong oleh seorang Yamal. Dan kita ke Serie A, di mana Milan akhirnya menang pada pekan kedua setelah pada pekan pertama mereka kalah. Milan menang atas tuan rumah Lecce 2-0. Lecce turun dengan formasi 4-3-3, sementara Milan turun dengan formasi 3-4-3 dengan mengandalkan seorang Luka Modric sebagai jenderal lapangan tengah. Statistik pertandingan menunjukkan Milan ini unggul dari segala segi. Berarti ini menunjukkan bahwa Milan ini ingin menang, mereka tampil menyerang, mereka tampil all out. Saya sebagai fans Milan sangat senang, dan semoga Milan ini tampil konsisten di bawah Allegri. Kita ke match selanjutnya, di mana Juventus juga menang 1-0 atas Genoa. Laga ini digelar di kandangnya Genoa. Juventus turun dengan formasi 3-4-3, sementara Genoa 4-2-3-1. Statistik pertandingan Juventus ini unggul dari segi ball possession, tetapi dari segi shot on target sangat minim. Artinya apa? Kreativitas mereka di lini depan harus segera diperbaiki, mengingat lawannya baru Genoa, bukan tim papan atas. Selamat kepada Juventus dan fansnya yang berhasil menjaga konsistensi sampai ke pekan kedua. Kita ke match selanjutnya, di mana sang juara bertahan Napoli juga menang 1-0. Laga ini digelar di kandangnya Napoli. Napoli turun dengan formasi 4-1-4-1, sementara Cagliari turun dengan formasi 3-5-2. Dari sisi statistik, Napoli unggul dari segala segi, cuman efektivitas mereka bisa dibilang masih minim. Dan kita ke match penutup Serie A, di mana Inter Milan harus mengakui keunggulan Udinese. Laga ini digelar di kandangnya Nerazzurri. Inter turun dengan formasi 3-5-2, sementara Udinese juga sama 3-5-2. Inter unggul dari segi ball possession, tapi shot on target si Udinese ini unggul. Artinya apa? Udinese tampil efektif dan efisien, dan Inter kreativitasnya di lini tengah harus diakui pada match ini sedikit berkurang. Dan video kali ini cukup.
karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.